pasca operasi ACL, khususnya untuk fase 1 dan fase 2, yaitu sekitar rentang 0-8 minggu setelah operasi. Fase ini sangat penting dilakukan di rumah secara rutin karena dapat mengembalikan fungsi gerak lutut seperti meluruskan dan menekuk kaki, mengurangi bengkak. Yang ketiga, untuk melakukan kembali otot paha depan maupun paha belakang. Latihan sebaiknya dilakukan sebulan minimal 1 kali setelah operasi dimulai. Tentunya dengan arahan ahli udara dan juga fisioterapis. Latihan ini bersifat sederhana dan dapat dilakukan di rumah tanpa alat. Berikut merupakan catatan penting sebelum memulai program pemulihan pasca operasi ACL. Yang pertama, perbedaan timeline pemulihan. Proses pemulihan setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung jenis operasi yang dilakukan. Jika hanya operasi rekonstruksi ACL, biasanya waktu pemulihan lebih singkat. Namun, jika operasi dilakukan bersamaan dengan perbaikan meniskus, fase awal pemulihan akan berlangsung lebih lama. Yang kedua, ada perbedaan waktu mulai latihan. Jadwal dimulai latihan juga bervariasi, tergantung prosedur operasi dan arahan dokter. Contohnya, jika menggunakan hamstring graft, latihan untuk otot hamstring biasanya ditunda lebih lama agar jaringan yang diambil dapat pulih terlebih dahulu. Selalu konsultasikan setiap langkah latihan atau program pemulihan dengan dokter atau fisioterapis untuk memastikan keamanan dan efektivitas proses rehabilitasi. Sebelum memulai latihan, mari kita ketahui tentang apa itu ACL. Anterocruciate ligament atau ACL adalah salah satu ligamen utama di lutut yang berfungsi menjaga stabilitas antara tulang paha dan tulang kring. Pada lutut yang sehat, ACL tampak kuat dan utuh, sehingga sendi tetap stabil. Namun, pada kasus cedera atau robekan ACL, ligamen ini mengalami kerusakan sehingga lutut menjadi tidak stabil, terasa nyeri, dan bisa disertai bunyi pop saat cedera terjadi. Robekan ACL biasanya terjadi akibat gerakan berhenti mendadak, berbelok terlalu cepat, atau salah mendarat setelah melompat, terutama saat berolahraga. 3 kesalahan yang sering terjadi saat rehabilitasi ACL dimulai. Yang pertama, tidak mengikuti prinsip dasar latihan otot. Misalnya, langsung latihan berat tanpa bertahap, teknik yang kurang benar, atau tidak memberi cukup waktu istirahat. Yang kedua, tidak melakukan latihan kebugaran. Latihan jantung atau latihan kebugaran ringan seperti sepeda statis atau jalan santai sangat penting untuk menjaga stamina. Dan yang ketiga, tidak melatih kaki yang sehat. Kaki yang sehat juga perlu dijaga kekuatannya agar tubuh tetap seimbang, serta pemulihan lebih cepat dan resiko cedera ulang bisa berkurang. Perhatian, hentikan latihan apabila muncul nyeri, bengkak, atau rasa tidak nyaman. Fase 1 dimulai dari 0-5 minggu setelah operasi. Fase ini memiliki tujuan utama yaitu mengembalikan fungsi menekuk dan meluruskan lutut, mengembalikan kekuatan otot paha depan dan paha belakang, serta mengembalikan pola perjalanan yang benar. Latihan pertama adalah heel proof exercise. Caranya, letakkan bantal atau handuk di bawah tumit sehingga lutut sedikit menggantung. Biarkan lutut perlahan melurus dengan bantuan gravitasi. Kamu bisa juga menambahkan beban ringan di atas paha untuk menambah atau meningkatkan efektivitas latihan. Berikutnya adalah latihan patellar mobilization atau mobilisasi tempurung. Caranya, pasien duduk nyaman dengan punggung bersandar, lutut diluruskan dan paha rileks. Pegang sisi kiri dan kanan tempurung lutut, gerakan perlahan ke arah luar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Tahan sebentar di tiap arah, lalu kembalikan ke posisi semula. Ulangi dengan lembut tanpa rasa nyeri berlebihan. Berikutnya adalah latihan quadriceps sets. Caranya, letakkan handuk di bawah lutut, lalu kencangkan otot paha depan dengan menekan bagian bawah lutut ke arah alas atau handuk, tahan beberapa detik, lalu lepaskan. Latihan ini dapat membantu mengaktifkan kembali otot quadriceps yang berperan penting dalam menstabilkan lutut dan mendukung kemampuan berjalan secara normal. Latihan berikutnya adalah heel slides.
Di sini pasien duduk bersandar, lalu gunakan handuk atau strap untuk menarik tumit perlahan ke arah bokong, lalu kembalikan ke posisi lurus. Latihan ini membantu melatih kelenturan lutut agar bisa menekuk lebih jauh secara bertahap. Latihan berikutnya adalah straight leg raise. Di sini pasien berbaring, lalu kaki diangkat ke atas, tahan beberapa detik, kemudian turunkan. Ulangi sesuai dosis latihan yang diberikan. Berikutnya adalah latihan side lying hip adduction. Di sini pasien berbaring miring dengan kaki yang sehat di atas, lalu silangkan kaki atas ke depan, luruskan kaki bawah atau kaki sakit, lalu angkat perlahan ke atas, tahan sebentar, kemudian turunkan perlahan. Berikutnya adalah latihan side lying hip abduction. Di sini pasien berbaring miring dengan kaki yang sehat berada di bawah dan posisi sedikit menekuk. Luruskan kaki sakit di atas, angkat perlahan ke samping, tahan beberapa detik, kemudian turunkan. Berikutnya adalah prone hip extension. Di sini pasien tengkurap, kemudian salah satu kaki diluruskan dan diangkat ke belakang, tahan beberapa detik, dan turunkan. Berikutnya adalah single leg balance. Di sini, pasien bisa memulainya di minggu ketiga sampai dengan minggu kelima pasca operasi. Caranya dengan mengangkat kaki yang sehat, tahan 10-15 detik, lakukan dengan mata terbuka. Kemudian, kalian juga bisa melakukannya dengan mata tertutup. Latihan ini berfungsi untuk melatih keseimbangan. Berikut merupakan kriteria untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yang pertama, lutut bisa lurus secara penuh. Yang kedua, tidak ada bengkak di area lutut atau bengkak minimal. Dan yang ketiga, gerakan tekuk lurus kaki sudah hampir sama dengan kaki yang sehat. Fase 2, 6-8 minggu setelah operasi. Fase ini memiliki tujuan yaitu menguatkan otot paha depan, paha belakang, otot bokong dan betis, serta meningkatkan keseimbangan statis dan juga dinamis. Single hip thrust. Latihan ini dilakukan dengan cara berbaring, lalu silangkan pergelangan kaki di atas lutut yang berlawanan membentuk posisi angka 4. Angkat pinggul ke arah langit-langit dengan mendorong melalui tumit kaki yang menapak di lantai. Berikutnya adalah short side plank. Posisi miring dengan bertumpu pada siku dan lutut, angkat pinggul hingga tubuh sejajar. Tahan hingga 60 detik, lakukan di tiap sisi. Berikutnya adalah wall squat. Lakukan dengan cara bersandar pada dinding dengan punggung yang tegak dan rata, kaki selebar bahu, dan sejajarkan lutut dengan jempol kaki. Perlahan-lahan geser punggung Anda dengan melibatkan otot perut ke bawah dinding sampai lutut menekuk sesuai dengan toleransi dan kondisi. Maksimum di 90 derajat. Kemudian geser kembali ke posisi berdiri. Berikutnya adalah split squat. Split squat dilakukan dengan satu kaki yang sakit di depan dan satu kaki yang sehat di belakang. Tekuk lutut depan sambil menurunkan tubuh perlahan, lalu dorong kembali ke posisi awal. Latihan ini efektif untuk melatih quadriceps dan meningkatkan stabilitas lutut. Latihan ini bisa dilakukan secara bergantian. Berikutnya adalah step up. Gunakan bangku kecil atau tangga, naik dengan satu kaki, lalu turunkan perlahan. Ulangi dengan kaki lainnya. Latihan ini membantu mengembalikan kekuatan fungsional untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah double calf raise. Caranya dengan menggunakan tangga kecil, lalu berdiri di tepi tangga, dan tangan berpegangan pada tembok atau dinding, kemudian lakukan jinjit, dan turunkan perlahan. Single calf raise. Latihan ini dilakukan dengan gerakan yang sama seperti double calf raise, namun hanya menggunakan satu kaki. Berikutnya adalah latihan Y balance.
Latihan ini dilakukan dengan satu kaki sakit sebagai tumpuan, lalu arahkan kaki yang sehat bergantian ke depan, samping, dan belakang membentuk pola huruf Y. Semua latihan di fase pertengahan ini perlu dilakukan dengan teknik yang benar dan peningkatan beban secara bertahap. Ingat, jangan latihan secara terburu-buru. Dengan latihan yang konsisten dan juga aman, diharapkan fase 1 dan 2 dapat menjadi fondasi yang kuat sebelum masuk ke dalam tahap rehabilitasi selanjutnya.